tatkala beliau tersenyum kepada para sahabat dalam situasi seperti yang kita hadapi saat ini, ketika seseorang tidak bisa berangkat ke masjid, ketika seseorang tidak bisa sholat jamaah, ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, bahwa semuanya ini dalam konteks, dalam bingkai, ini bagian dari rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmah bagi alam semesta. Saudara-saudara sekalian, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah rahmah bagi alam semesta ini, atau bagi orang-orang yang di mana beliau berada. Jadi selama beliau hadir di suatu tempat, selama beliau hadir bersama dengan satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat kepada mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmah, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kalangan memahami bahwa rahmah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini termanifestasi dalam ajaran beliau tatkala beliau tersenyum kepada para sahabat, sehingga sahabat tersebut merasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Amr bin As. Sebagian kalangan juga melihat atau menafsirkan bahwa manifestasi dari rahmah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersikap lemah lembut kepada orang Badui yang bersikap kasar, atau bersikap lemah lembut dan pemaaf ketika ada orang Badui buang air di masjid. Begitu juga ketika beliau merespon dengan lemah lembut ketika ada orang Yahudi mendoakan kebinasaan dan keburukan kepada beliau. Namun sesungguhnya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmah ini bukan hanya pada hal-hal yang selaras dengan keinginan kita, selaras dengan nafsu kita, dengan selera kita, tetapi juga rahmah, kasih sayang Allah itu ada pada hal-hal yang tidak selaras dengan nafsu atau dengan perasaan kita. Misalnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, memberikan teguran yang keras kepada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau menjadi imam, kemudian membaca bacaan yang sangat panjang sehingga menjadi fitnah di tengah masyarakat. Nabi SAW memberikan teguran yang sangat keras dengan ungkapan, "Afattanun anta ya Mu'adz, Mu'adz, engkau ini sebagai pembuat masalah." Begitu juga ketika Rasulullah SAW memberikan teguran yang sangat keras kepada sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Usamah berupaya untuk melobi tatkala seorang wanita dari Bani Makhzum diputus hukuman karena dia melakukan pencurian. Kemudian begitu juga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran-teguran kepada para sahabat melakukan kesalahan, atau bahkan ketika beliau dalam pertempuran, itu semuanya tidak lepas dari kerangka bahwa itu semuanya adalah rahmah. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rahmah bagi alam semesta.
Nah, ada satu ungkapan yang sangat indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Beliau mengatakan begini, wa hiya adlun kulluha, semuanya berisi tentang keadilan, semuanya adil. Wa rahmatun kulluha, dan semua yang ajaran di dalam syariat ini adalah rahmah. Kemudian juga wa masalih kulluha, dan semuanya berisi maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya mengandung manfaat, hikmah, ada hikmahnya. Fa kullu mas'alatin, setiap masalah, kharajat anil adli ilal jur, setiap masalah yang keluar dari prinsip keadilan, dari nilai-nilai keadilan menuju sesuatu yang tidak adil, wa anir rahmati ila diddiha, dari prinsip rahmah kepada sebaliknya, wa anil maslahah ilal mafsadah, dan dari maslahat ke mafsadah, sesuatu yang merusak, wa anil hikmati ilal abath, dari perkara, dari sesuatu yang memiliki manfaat, hikmah, kemudian ilal abath, menjadi sesuatu yang sia-sia, falaisat minas syariah, maka hal itu tidak masuk dalam kategori bagian dari syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, meskipun hal ini dimasukkan, dipaksakan masuk dalam bagian syariat, bagian dari syariah, meskipun dengan pentakwilan-pentakwilan. Nah, saudara-saudara sekalian bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kita berinteraksi dengan syariah ini dalam situasi seperti yang kita hadapi saat ini, ketika seseorang tidak bisa berangkat ke masjid, ketika seseorang tidak bisa sholat jamaah, ketika seseorang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena adanya wabah, segala macam hal-hal yang dapat membahayakan diri kita, maka kita perlu melihat bahwa semuanya ini dalam konteks, dalam bingkai, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita sholat jamaah di masjid, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah atau tidak melaksanakan sholat Jumat, itu semuanya adalah dalam kerangka rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.